Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Matar Bicara. Kali ini saya punya teman Ibrahim Martin, yang tahu Coki Martin. Dia sangat Betawi, lebih Betawi dari yang ngaku Betawi asli. Kenapa? Karena adat istiadat, tradisi dan perilakunya lebih Betawi. Tapi kali ini saya berharap ada pesan-pesan khusus, ada keinginannya sesama kaum Betawi agar maju bersama. Harkat dan martabatnya orang Betawi harus diangkat bersama-sama. Salah satu, kalau menurut beliau, salah satu adalah kekuatan ekonomi. Kenapa? Kita tanya, kenapa harus kekuatan ekonomi, dengan cara apa? Oke, silakan Bang Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Betawi. Saudara-saudare, abang-abang, cangcing, semua salam hormat. Jadi Betawi sederhana aja. Saya sejak kecil bergaul dan dibesarkan oleh banyak orang-orang Betawi, tokoh-tokoh Betawi yang baik-baik, alhamdulillah. Kita kalau kurang ilmu, banyak silaturahmi. Betul. Jadi kalau kita dekat sama orang-orang yang berilmu, insya Allah ilmu kita dikit-dikit nambah. Kalau kita kurang dalam sisi kehidupan kita, insya Allah jalan rezeki juga ada. Yang penting jalanin hidup, kita nggak nyusahin orang, kita nggak bergantung sama orang. Jadi Betawi harus bisa mandiri, harus punya tekad bahwa kita nggak boleh susah, kita nggak boleh nyusahin orang. Jadi apapun kita, jadi apapun kita tetap harus semangat. Dan ya kalau bisa kita jaga agama kita. Karena hidup tanpa agama ini ya sama aja apa ya. Jadi kalau Betawi itu yang saya kenal sejak kecil, mereka orang-orang beradab. Orang-orang beradab. Jadi yang kecil tahu sama yang tua tahu sama yang muda harus bagaimana mereka ngomongnya. Dan semua itu adanya cuma di ajaran agama. Jadi kalau kita hidup nggak pakai aturan, nggak pakai ajaran, repot kita hidup. Alhamdulillah dengan bermodalkan pemahaman hidup seperti ini, saya alhamdulillah aja, baik-baik aja. Sesusah apapun orang lihat saya, enggak, alhamdulillah saya jalan aja. Tetap saya silaturahmi sama yang tua-tua. Karena di Betawi ini banyak persoalan, banyak peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah Betawi yang ada di tangan abang-abang kita, di tangan cangcing kita, yang kita mesti tahu. Masa kita hidup di ranah Betawi, kita nggak ngerti Betawi, kita nggak tahu orang-orang Betawi, nah itu kagak bener. Ngaku Betawi tapi nggak ngerti apa-apa soal Betawi. Jangan begitu. Misalnya kalau di Tenabang ada apa, di Kemayoran ada siapa, di Condet ada apa, tempat apa. Nah itu kan kita mesti pelajarin. Dikit-dikit kita cari tahu. Mesti kita cari tahu siapa abang-abang di atas kita, siapa teman-teman sejawat kita, apa keahliannya. Nah, saya alhamdulillah berusaha, jatuh bangun usaha apapun saya jalanin. Yang penting saya berusaha berdiri di atas kaki saya sendiri. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, saya nggak punya kalau kata pepatah, lidah kita nggak kegigit. Iya dong. Gitu. Nggak punya beban. Nggak punya beban kita gitu. Ya, apa adanya yang kita bicarakan. Jadi saya ingat pesan salah satu orang tua Betawi. Jangan lupa silaturahmi. Jangan tinggalin silaturahmi. Walaupun kita berbeda pikiran, berbeda pendapat, bahkan berbeda pendapatan, tetap kita yang lebih muda, kita hargain yang tua, kita hormatin yang tua. Perbedaan tuh hidup pasti ada, nggak bakalan bisa kita selesaikan. Dan memang bukan tugas kita untuk menyelesaikan. Kira-kira begitu aja.
abang-abang. Terus belum silaturahmi begaul zaman sekarang yang kaya, yang di hero, yang dianggap gimana? Ya enggak? Ya begini, kalau saya rasa sih kalau soal pergaulan, bagaimana kita bawa dirinya. Kalau kita bisa bawa dirinya, nggak ada masalah. Karena orang kaya itu juga belum tentu dia sombong sebenarnya. Iya. Orang pinter itu juga belum tentu dia angkuh. Gitu. Cuman bagaimana kita mengawali pertemanan. Maka kalau yang baik kita tanam, insya Allah baik juga yang kita dapat. Jadi jangan kita bergaul sama orang itu tadi kembali gitu. Karena kita melihat kekayaannya, nah kita nyusahin, jangan. Mentang-mentang dia orang kaya kita mintain, jangan Iya. begitu. Terus Udah, gitu aja. Kira-kira begitu. jadi harapannya apa nih buat Betawi? Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara, buat adik-adik terutama, tetaplah hidup-hidupkan giroh Betawi dengan saling bersilaturahmi. Lihat teman sejawat mana yang teman. Lihat abang-abang kita. Kalau satu kampung kita tinggal, kita nggak tahu saudara kita siapa, abang-abang kita siapa, itu kurang bener kita hidup. Nah, yang utama nih kata pesen guru, datengin deh silaturahmi sama yang guru yang punya ilmu. Betul. Itu apa lagi? Nah, hari ini kita kan ketemu tokoh guru kita Bang Para yang ilmunya banyak. Nah, Gimana pendapat ente? ya kalau saya kan memang udah sering kemari. Jadi sedikit banyak Matiin dah. saya berusaha memahami apa yang dikuasai oleh Bang Parai. Misalnya apa itu? Misalnya Berguru soal batu, soal batu akik. macam-macam, soal golok, soal batu, soal sejarah senjata-senjata Betawi, Oh. ya kan? Nah, minimal kita dengar. Oh. Sehingga ketika orang tanya, ketika orang pengen tahu, kita ngerti juga dikit-dikit. Iya, gitu iya, kan, iya. jangan sampai kita buta banget. Oh. Gitu. Jadi harapan seperti ini harusnya berlaku buat semua orang Betawi. Buat orang-orang ormas, jangan kumpul turu-turu. Semua. Bertebaran Iya. cari silaturahmi sama guru-guru. Jadi kalau kita Betawi, Hmm. semua adalah kita. Mm-mm. Maka kata gue Betawi, semua harus ada pada kita. Ada seninya, ada bela dirinya, ada igamenya, semua harus ada sama kita. Itu namanya gue Betawi. Oh gitu bang, cangcingnya babe abang po semua. Ini dia Bang Ibrahim Martin atau Coki Martin ini sangat peduli sama Betawi. Selalu japrian, datangi toko-toko. Semoga ini ditiru oleh kita semua. Amin. Amin, amin. Ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.